karena Trump dari Republik, maka orientasi Republik itu sesungguhnya adalah pertahanan. Dia akan menomorsatukan kekuatan pertahanan daripada diplomasi. Kalau Demokrat kan dia menomorsatukan hak asasi, jadi diplomasi menjadi isu demokrasi, menjadi HAM segala macam kan nomor satu. Sekarang isu pertahanan. Ya, artinya kan pengiriman pasukan keluar pun dia akan kurangin kali ya. Pengiriman pasukan udah jelas kan, kemarin aja udah berkurang. Ya. Tetapi dia akan agresif. Agresifnya akan seperti apa? Ya kayak pengiriman pasukan membantu Israel. Dia akan agresif seperti itu. Dia akan menempatkan menjadi posisi polisi dunia. Ini Presiden Amerika terpilih, Trump. Ini Donald Trump ini luar biasa. Belum dilantik apa sudah dilantik ya dia ngomong. Satu yang soal relokasi, yang dia diungsikan dulu warga Gaza ke Indonesia. Aneh-aneh. Yang kedua, tapi ini ada yang lebih menarik. Apa tuh? LGBT. Bukan LGBT, transgender. Transgender. Jadi dia sangat tegas itu. Perempuan dan laki. Laki tidak bisa jadi perempuan. Perempuan tidak jadi laki. Ini menurut gue walaupun dia kan sekuler kan. Dan yang kedua dia liberal kan. Sampai diprotes juga tuh oleh ribut sama kelompok Rainbow. Iya. Gimana lah? Ya kalau yang gue baca dasarnya itu sebetulnya pertama kan tahun 2017 tuh dia udah melakukan itu kan. Tapi khusus militer. Transgender nggak boleh ada di militer dengan alasan kesehatan. Biaya kesehatan untuk transgender lebih besar. Itu tuh alasan dia tuh. Jadi alasannya sebetulnya lebih kepada kesehatan tuh, biaya kesehatan tuh. Jadi nah sekarang dibikin nasional sama dia. Jadi laki perempuan aja. Nggak ada istilahnya, nggak ada banci ya? Nggak ada transgender berubah kelamin. Nah, gue bingung yang udah berubah gimana ya? Nah, itu dia tuh. Tapi ini Trump ini menarik. Tiba-tiba dia keluar WHO. Tiba-tiba keluar iklim. Tiba-tiba untuk negara tetangganya itu kenain biaya impor Kanada aja 25%. 25%. Tiba-tiba mau ngambil alih Panama. Mau ngambil alih Greenland. Terus membatasi imigran. Ini luar biasa ini. Gila gitu, America First. Tapi ya America First, tapi menurut gua kayak membabi buta gitu ya. Kalau gua ngelihatnya adalah justru tren dunia saat ini memaksa negara-negara tuh mikirin dirinya masing-masing. Ya. Kalau yang misalnya transgender, gue bisa memaklumin tuh. Karena kan apapun di sana itu maskulinnya luar biasa kan. Contoh misalnya Presiden Amerika dalam sejarahnya mulai dari Washington sampai Trump sekarang nggak ada perempuan. Nggak ada perempuan tuh. Laki semua. Yang kedua, paling banyak itu militer. Ya. Mulai dari Washington yang pertama presiden pertama, militer. Grant, militer. Terus Bush senior, Bush junior, Kennedy dengan background militer, Nixon. Tapi di Trump ini menarik misalkan sebelum dilantik dia ngomong begitu gue dilantik presiden maka persoalan Israel Palestina selesai. Bener. Berhenti. Kedua, gue nggak mau lagi bantu Ukraina katanya. Iya. Tapi kan kemarin Israel oke, tapi sekarang lanjut lagi tuh. Artinya kalau buat gua Trump menempatkan dirinya menjadi kayak penguasa dunia. Iya. Tapi yang konyol menurut gue yang kontroversial itu menunjuk Indonesia tuh salah satu negara untuk mengungsikan Gaza itu. Dia suka-suka. Panama aja mau diambil alih, Greenland mau diambil alih. Dia suka-suka deh. Tetapi positifnya adalah pengakuan itu dari Amerika bahwa yang paling concern terhadap Gaza itu ya Indonesia. Yang konsisten mendukung Palestina. Jadi kalau lu lihat, gua ngelihatnya terutama keras ke Indonesia misalkan pertanyaan apa akibatnya Trump terhadap kita nih.
Kalau dia keluar dari WHO tidak banyak lah, tidak banyak pengaruh terhadap Indonesia karena Indonesia juga tidak banyak mendapat bantuan dana dari Amerika lewat WHO. Iya. Yang menarik buat gua adalah masuknya Indonesia ke BRICS tuh. Oh, ke BRICS, oke. Ke BRICS, maka penggunaan dolar sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional menjadi berkurang. Menjadi berkurang. Nah, Tidak dalam dolar. Nah itu bisa jadi membuat Trump juga akan mengenakan bea impor produk Indonesia menjadi lebih mahal. Nah, itu yang membahayakan tuh. Untuk kita tuh kurang menguntungkan tuh. Karena ekspor kita kan masih gede besar tuh ke ke Amerika. sana. Itu yang ketiga, karena dia republik, maka karena Trump dari republik, maka orientasi republik itu sesungguhnya adalah pertahanan tuh. Maksudnya? Dia akan menomorsatukan kekuatan pertahanan daripada diplomasi. Kalau Demokrat kan dia menomorsatukan hak asasi, jadi diplomasi menjadi isu demokrasi menjadi HAM segala macam kan nomor satu. Sekarang isu pertahanan. Ya, artinya kan pengiriman pasukan keluar pun dia akan kurangin kali ya. Pengiriman pasukan udah jelas kan kemarin aja udah berkurang. Kan? Ya. Tetapi dia akan agresif nih sekarang. Agresifnya akan seperti apa? Ya kayak pengiriman pasukan membantu Israel. Dia akan agresif seperti itu. Dia akan menempatkan menjadi posisi polisi dunia. Itu yang gua tangkap dari kebijakan itu. Ya, artinya ini tensi dunia pun akan meningkat dong. Kan meningkat. Cina dengan Amerika kan? Akan meningkat. Ini kalau gua nangkep misalkan Indonesia dulu kan dianggap Amerika tuh menjadi waktu Orde Baru, Amerika adalah Marshall-nya Indonesia kan. Lepas kan sekarang kan. Dan itu dia menangkap bahwa Indonesia sekarang lebih bergeser ke Cina kan di mata Amerika. Ini juga akan mengubah peta politik tuh, peta ekonomi. Ini menarik kalau buat gua. Tetapi kalau gua nangkep keseluruhnya negara-negara besar ya, semua orientasinya ke dalam. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang gitu. Dia membangkitkan perekonomian dalam negeri. Jadi konstruksi berpikir itu juga ada di Prabowo tuh. Di Prabowo kan. Dengan makan bergizi gratis tapi harus produk lokal dan seterusnya. Itu kelihatan tuh. Cina, Rusia segala macam orientasinya dalam negeri semua. Ya, oke guys. Intinya adalah kita garis bawain aja. Semoga ke depan dampak kepemimpinan Trump terhadap Indonesia baik. Setidaknya ada juga tuh konglomerat kita yang dekat sama Trump, Haritanu. Dan ya kan itu banyak yang dekat. Yes. Jeff Bezos aja deket. Tapi ada istilah tuh gua kemarin nonton di Metro. Apa? Seven Magnificent. Jadi 7 penguasa teknologi ada di sekitar Trump. Jadi kebayang. Dan yang paling di depan, yang kontroversial lagi, Elon Musk. Ada Zuckerberg, ada Bezos. Nah gue membayangkan Amerika akan ke sini nih orientasinya nih. Ke digital technology, IT lah ya. Coba lu liatin. Itu yang luar biasa. Tapi di sisi lain, coba lu bayangin. Di sisi lain, dia menghentikan mobil listrik, kembali ke bensin. Oh iya, itu kan yang kejebak Cina tuh. Cina sudah sekarang ini kan yang menguasai teknologi mobil listrik dan sebagainya. Cina. Tapi tiba-tiba balik ini mereka. Ada hybrid, masuk bensin. Lari masuk ke energi terbarukan. Pusing tuh Cina tuh sekarang nih kejebak. Amerika udah langsung gue balik lagi ke energi purbakala, energi fosil. Jadi gue ngeliat ini menarik nih. Iya. TikTok tiba-tiba, tapi dia menarik ya, setelah dihentikan TikTok dia buka lagi TikTok dengan target gue menguasain TikTok 50%. Gitu. Iya. Jadi gue ngelihat Trump ini unik ya. Di sisi lain. Ya, jadi nanti kita lihat aja guys, gimana warna dunia setelah Trump menjadi presiden Amerika kembali. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?